Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, kita masih beriman sampai hari ini. Nikmat Islam, alhamdulillah kita masih berislam sampai hari ini. Karena kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Alhamdulillah kita masih beragama Islam sampai pagi hari ini. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kepercayaan untuk hidup juga sih sampai hari ini. Dan ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa yang sangat kita inginkan untuk keberlangsungan kehidupan kita menuju kampung akhirat nanti. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam memegang ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saya sebutkan di atas tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin pada kesempatan pagi hari ini saya ada di sini di depan. Bukan berarti saya paling bisa, kita sama-sama belajar, tapi yang jelas kita semua yang hadir di sini sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya bersifat umum, Pak. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang menuju jalan menuntut ilmu, maka dia akan dipermudah jalannya ke surga. Dan ini hadisnya bersifat umum dan dikuatkan lagi di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. Semua insyaallah kita yang hadir di sini mendapatkan kemuliaan untuk menuntut ilmu, cuman akan tetapi berbeda-beda dalam mendapatkan pahalanya. Yang datang bersama istri dan anak tentu berbeda dengan mendapatkan pahala dengan yang datang sendirian. Yang datang dengan naik motor dan berjalan kaki tentu berbeda levelnya dalam mendapatkan pahala ketika menghadiri majelis taklim. Yang datang dengan niat betul-betul ingin belajar ilmu agama dengan yang datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja tentu juga berbeda dalam mendapatkan pahala. Tapi secara umum kita semua sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara pemahaman agama atau menuntut ilmu, saya teringat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini Pak Bu, di usia yang masih sangat kecil, di usia kurang lebih 11 atau 12 tahun, Ibnu Abbas sudah sangat paham betul dengan ilmu agama. Ibnu Abbas terkenal banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas ini banyak sekali mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Anak masih kecil. Mungkin kalau kita sekarang punya anak ya umuran SMP kelas 1. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bisa dan anak kita tidak bisa? Nah ini dulu tentunya pertanyaan yang tanda tanya begitu besar.
Bahkan Ibnu Abbas ini pernah dites dengan Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar mengajak Ibnu Abbas kecil ke majelis orang-orang besar. Nah, di sini namanya majelis masyayikh. Orang-orang tua diajak Ibnu Abbas ini sama Umar. Sehingga orang-orang tua tersinggung. Umar radhiyallahu anhu mengajak anak kecil. Kata mereka, "Hai Umar, kenapa kamu bawa ke majelis ini anak kecil? Kami juga punya anak kecil di rumah, tapi tidak kami bawa ke para sahabat." Kemudian Umar bin Khattab mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Quran surat An-Nasr ya Pak. Para sahabat gak ada yang bisa jawab. Ada yang jawab tetapi kurang sempurna. Kemudian Umar bin Khattab tanya ke Ibnu Abbas kecil. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini menandakan bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat dan orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini para sahabat orang-orang tua tercengang Pak dengan jawaban Ibnu Abbas kecil. Apa rahasia Ibnu Abbas kecil ini paham betul agama, bahkan menafsirkan banyak ayat dalam Quran? Rahasianya adalah Ibnu Abbas pernah didoakan Rasulullah SAW. Dan ini penting kita sebagai orang tua, kita bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Ibnu Abbas itu pernah didoakan Rasulullah SAW, dan ini doanya bisa kita contoh dan mudah dihafalkan, hanya 2 kalimat. Ibnu Abbas ini pernah dielus kepalanya sama Rasulullah SAW sambil berdoa. Coba kita tanya kepada diri kita, kapan terakhir kita ngelus anak kita sambil mendoakan? Mungkin jarang atau mungkin tidak pernah ya. Mungkin sering ngelus kepala anak kita tapi sambil kita karena dia nakal gitu begini. Dilus dicitak nakal karena main game terus atau tidak jajan terus gitu. Nah ini nanti diganti Pak, dilus tapi didoakan sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Doanya adalah Allahumma faqihu fid-din wa alimhu ta'wil. Cuma 2 kali. Allahumma faqihu fid-din wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid-din wa alimhu ta'wil. Ini doa ini dahsyat. Anak kita harus cerdas dengan doa ini. Tapi doa dengan yang ikhlas. Kita doakan anak kita sambil ikhlas. Allahumma faqihu fid-din. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama. Jadi urusan agama ini yang rumit, yang banyak perbedaan pendapat disebut fikih. Ya kan? Ilmu fikih. Contoh masalah kunut misalnya, ada yang pakai, ada yang enggak. Masalah zakat, ada yang pakai beras, ada yang pakai duit. Pokoknya jelimet itu namanya ilmu fikih. Nah, Rasulullah SAW doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid-din. Faqihu itu berasal dari faqaha, fikih. Jadi ya Allah, fahamkan anak ini tentang rumitnya urusan agama. Jadi urusan agama yang rumit aja bisa mudah, apalagi urusan dunia. Jadi doa yang pertama, Allahumma faqihu fid-din. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang rumitnya urusan agama. Kemudian yang kedua, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia mentakwil. Mentakwil itu menganalisa, meneliti. Jadi kalau anak kita doakan dengan doa ini, mudah-mudahan dia sangat mudah mencerna pelajaran di sekolah, menghafal Al-Quran, kemudian menganalisa pelajaran-pelajaran yang sulit, sampai dia paham betul urusan-urusan agama yang rumit dan sulit. Sekali lagi, Allahumma faqihu fid-din wa alimhu ta'wil. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Terkait yang saya sampaikan tadi tentang dasnya doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang nanti kita bisa praktekkan kepada anak-anak kita, maka tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait doa. Jadi supaya pembahasan kita terurut, maka terkait doa ini saya bagi 3 pembahasan yang insya Allah kita bahas secara sempurna, mudah-mudahan waktunya cukup supaya kita memahami betul dengan tidak ada yang tertinggal. Jadi pembahasannya saya bagi 3. Yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Ya kan? Saya berdoa masih bisa makan, saya tidak berdoa masih bisa hidup. Tapi kenapa kita mesti berdoa? Yang pertama, kenapa kita mesti berdoa? Pembahasannya yang kedua,
bagaimana cara doa yang terbaik yang mudah dikabulkan? Nah, ini kadang menjadi pertanyaan tersendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita berdoa siang, malam, pagi, sore, tapi tidak dikabulkan. Ini yang salah doanya atau cara berdoanya? Yang kadang menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, pembagian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah apa ukuran doa kita? Apakah doa kita sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi 3 pembahasan ini mudah-mudahan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Jawabannya Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 172. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, ketika kita masih di kandungan ibu kita, ternyata kita sudah membuat komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membuat komitmen. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Di sini Allah menggunakan kata Rabb ya. Bukankah aku ini Rabb kalian? Kita pada waktu itu menjawab qalu bala sahidna. Ya, kami menyaksikan, kami berikrar bahwa Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Jadi kalau ada pernyataan yang kita setujui tanpa berpikir panjang, bahasa Al-Quran mengatakan bala, bukan na'am, bukan iya, tapi bala. Balanya cuma satu bala, bukan 2 kali, bukan bala-bala nanti babuan ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Kata kita, qalu bala syahidna. Ya, kami mengakui, mengikrari bahwa Engkau adalah Rabb kami. Rabb ini Bapak Ibu rahimahumullah artinya yang memelihara, yang memaafkan, yang memberi, yang mengampuni, yang mengasihi. Semua yang kita butuhkan itu ada di Rabb. Makanya ada istilah rububiyah. Jadi Rabb. Sehingga ketika kita berdoa banyak sekali kita menggunakan kata Rabb. Robbana contohnya. Ini seolah-olah kita nagih janji. Ya Allah, dulu waktu kami masih di kandungan ibu kami, kita mengadakan ikrar, sekarang saya nagih. Makanya kalau kita berdoa banyak Rabb ya. Contohnya Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini surah Al-Baqarah 201. Menggunakan kata Rabb. Ini doa apa Pak namanya? Doa sapu jagat insyaallah. Nabi aja Pak enggak tahu kalau ini istilahnya sapu jagat. Ini orang Indonesia kreatif. Doa sapu jagat. Jadi menggunakan kata Rabb seolah-olah kita nagih. Ya Allah, dulu kita pernah berjanji, kabulkan doa kami. Pakai kata Rabb. Contoh lagi dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 dalam Al-Quran ayat yang ke-23. Bunyinya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menggunakan kata Rabb lagi. Karena memang ini seolah-olah kita nagih janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kenapa kita mesti berdoa? Bahwa doa adalah fitrah kita sebagai manusia. Allah ingin ketika kita punya masalah, kita datang ke Allah, bukan ke siapa-siapa. Karena kita dulu pernah janji sama Allah dalam kandungan ibu kita. Dengan kemajuan teknologi, kadang kita kalau punya masalah bukan ngadu ke Allah, tapi buat status ini ibu-ibu biasanya. Ya Allah, gini amat hidup, masalah tak kunjung selesai. Anehnya setelah buat status, ditungguin siapa yang melihat, dipantengin. Sudah melihat, banyak yang melihat, ditungguin lagi siapa yang komen. Nah, setelah komen ternyata temannya komen, Bun, kenapa kok gini amat ya, mungkin hidup kita sama. Sama-sama punya masalah. Artinya apa? Ketika kita punya masalah, update status bukan menyelesaikan masalah kita, justru kita nambah masalah. Teman kita punya masalah, kita tidak memikirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kita punya masalah, kita datang ke Allah. Kita punya handphone Pak Bu, kalau handphone kita rusak, kita datangnya ke tukang servis HP. Karena yang tahu betul kerusakan HP kita adalah servis HP, tukang servis HP. Motor kita rusak, kendaraan kita rusak, kita datang ke bengkel. Karena yang tahu betul masalah kendaraan kita adalah
orang bengkel. Maka ketika kita punya masalah, apapun beratnya masalah kita, maka datangnya ke yang punya diri kita, yang punya masalah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahat-jahatnya orang pasti masih berdoa. Sekaya-kayanya orang pasti masih berdoa. Sepintar-pintarnya orang pasti berdoa juga. Karena doa adalah fitrahnya manusia ketika mengadakan perjanjian di dalam rahim waktu kita dalam rahim ibu kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa. Jadi orang yang hidup tidak berdoa berarti dia telah keluar dari fitrah sebagai manusia ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa semasa hidupnya. Dalam Quran surat Ghafir, surat yang ke-60 ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kepadaku, saya akan ijabah doa kalian. Ancamannya adalah innal ladina yastakbaruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ini keras ancamannya. Orang yang enggak mau berdoa. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada-Ku kata Allah, tidak mau berdoa kepada-Ku kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin secara hina-hina. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah campakkan ke dalam neraka jahanam secara hina, secara tidak hormat, tapi luar biasa secara hina, secara hina. Artinya apa? Doa merupakan fitrah sebagai manusia, dan orang-orang yang tidak mau berdoa diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara hina. Ini alasan jawabannya kenapa kita harus berdoa. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana doa terbaik supaya doa kita cepat dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena sifat manusia ini doa sekarang maunya dikabulkan sekarang, pengennya yang instan aja. Padahal kita kalau buat mie instan, ke instan juga harus merebus air dulu, harus buka bungkusnya dulu. Tapi kita ketika berdoa kita pengennya instan saja. Nah, kembali lagi, bagaimana doa yang terbaik supaya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 186 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang pertama adalah supaya doa kita segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa kita harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pasti kita harus tunduk, harus menghamba, harus merendah. Bagaimana mungkin kita minta kok kita yang tinggi? Maka yang pertama doa supaya dikabulkan adalah kita harus menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya, dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fa inni qarib. Aku ini dekat, kata Allah. Jadi kalau kita punya masalah, misal kita punya masalah, kita minta bantuan kepada saudara kita atau teman kita, tapi posisinya jauh, kita kurang tenang. Tapi ketika kita punya masalah, ingin minta tolong, tapi orangnya dekat di sisi kita, pasti kita tenang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata fa'inni qarib. Aku ini dekat, kata Allah. Jadi psikologi Al-Quran mengatakan begini, supaya contoh ini. Misalnya kita mengadakan kajian di sini pagi hari ini. Setelah saya sholat subuh, 15 menit setelah selesai sholat subuh, katanya nggak datang atau pematerinya nggak datang. Ini ibu-ibu pasti gusar, jamaah juga pasti gusar. Nah, sebagian ibu-ibu tanya ke pengurus masjid atau panitia penyelenggara, ini gimana kajian mau dilanjutkan nih? Ada acara kajian nggak nih? Kok jam segini belum datang? Pengurus masjid ada beberapa versi pertanyaan jawaban. Misalkan contoh Pak Rajul mengatakan, nggak tahu nih ustadznya susah dihubungi, HP-nya nggak aktif, nggak jelas nih. Kemudian Pak Hasan mengatakan ustadznya sudah dekat. Nah, saya tanya kira-kira yang menangkan jamaah ini jawabannya mana? Tadi jawaban Pak Hasan, ustadznya sudah dekat. Tapi ketika dijawab nggak tahu nih, nggak jelas, HP-nya nggak aktif segala macam, pasti semua bisa. Sama Allah juga. Dalam hal ini, ketika kita punya masalah, kalau katakan tadi di kori, aku ini dekat, sehingga kita tenang. Jadi sebesar apapun masalah kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan
kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fa inni qarib, aku ini dekat, maka kita akan tenang. Pasti selesai urusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana doa kita agar mudah dikabulkan? Yang kedua adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, penuhi panggilan, penuhi seruan. Bagaimana mungkin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau seruan Allah aja kita abaikan? Sebagai contoh, seruan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling simpel adalah salat 5 waktu. Allah menginginkan Bapak Ibu, Allah menginginkan kepada kita ketika kita punya masalah di malam hari, Allah tunggu di waktu subuh. Ketika kita punya masalah di pagi hari, Allah tunggu di waktu subuh. Ketika kita punya masalah di siang hari, Allah tunggu di sore hari di waktu asar. Ketika kita punya masalah di senja, di sore hari, Allah tunggu di maghrib. Allah tunggu di isya. Allah tidak membiarkan kita punya masalah. Misalnya kesulitan rezeki, kesulitan atau segala macam, Allah tunggu 5 kali, Allah tunggu kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa sholat ini adalah kunci ibadah sekaligus kunci ijabah. Sekali lagi, sholat adalah kunci ibadah dan kunci ijabah. Sehingga kalau kita punya masalah apapun, kebutuhan apapun, keinginan apapun, lalu ke dalam sholat. Di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kalau kita ingin sesuatu, sabar dulu. Kemudian setelah sabar kita sholat, bawa ke sholat. Allah tunggu kita 5 kali dalam sehari. Dan dahsyatnya lagi, orang-orang sebelum kita juga itu sholat. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang sholat, bukan. Nabi dan Rasul yang terdahulu pun semuanya sholat. Nabi Zakaria sholat. Bisa dicek Quran surat Al-Imran ayat 38-39. Nabi Zakaria. Nabi Musa pun sholat. Bisa dicek di Quran surat Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-17 kalau nggak salah. Kemudian Nabi Isa juga sholat. Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-14. Kemudian Nabi Ismail juga sholat ternyata. Bisa dicek dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-59. Semua Nabi sholat. Jadi artinya, kalau kita hari ini tidak sholat, kita yang ketinggalan zaman. Karena orang-orang yang terdahulu pun sholat. Jadi kalau kita hari ini tidak sholat, kita ketinggalan zaman. Bapak Ibu rahimahumullah, kemudian yang selanjutnya adalah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ini langkah selanjutnya adalah kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Berbicara istighfar ini luar biasa, zikir yang sangat dahsyat. Ketika Imam Hasan Al-Basri bukan Pak Hasan ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri sedang mengadakan majelis taklim semacam ini. Hasan Al-Basri juga ya? Insya Allah nanti dia akan seperti ini. Jadi ketika Imam Hasan Al-Basri ini generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini orang yang hidup bertemu dengan sahabat Nabi tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dia muslim. Jadi orang yang hidup bersama Nabi, dia muslim, ketemu Nabi, itu namanya sahabat. Kemudian setelahnya itu tabi'in. Orang yang ketemu sahabat tapi dia ketemu Nabi, dia ketemu muslim, dan seterusnya. Dan makanya ada sahabat, tabi'in, setelahnya dan setelahnya. Jadi Imam Hasan Al-Basri adalah generasi tabi'in. Jadi ketika Imam Hasan Al-Basri sedang mengadakan pengajaran kepada murid-muridnya, tiba-tiba datang 3 orang mengadu kepada imam ini, kepada ulama. Jadi kalau zaman dulu Pak, kalau ada orang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kehidupan sosial, itu ngadunya kepada ulama. Jadi orang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, mengadukan tentang dia datang dari jauh tentang di kampungnya kemarau yang panjang. Setelah cerita panjang lebar bla 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 bla, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kata orang ini, ya Imam, di kampung sedang ada kemarau yang begitu panjang. Doakan kami dan beri solusi. Imam Hasan Al-Basri memberi solusi agar memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua. Orang yang kedua sama mengadu juga, mengadukan bahwa maaf, sudah lama berumah tangga, belum memiliki keturunan. Setelah cerita panjang lebar, Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi agar
memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga datang lagi mengadukan bahwa hidup serba kekurangan, hidup dalam garis kemiskinan, hidup tidak tenang, hidup selalu gelisah, hidup tidak nyaman. Setelah cerita panjang lebar kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat agar memperbanyak istighfar. Setelah ketiganya pula para muridnya kebingungan datanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, wahai guru, kenapa dari 3 masalah yang berbeda engkau hanya memberikan satu solusi, yaitu memperbanyak istighfar? Kenapa kok tadinya misalnya usaha bangkrut, misalkan perekonomian melorot segala macam, kenapa kok nggak diberi solusi, misalkan beri modal dan lain sebagainya, tapi kok suruh memperbanyak istighfar? Sehingga Imam Hasan Al-Basri menukil surat Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Surat Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berdakwah dengan kaumnya selama 950 tahun. Salah satu dakwah Nabi Nuh adalah memerintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Yang dengan istighfar ini yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang berkah. Solusi orang yang pertama tadi, ya, katanya kampungnya kemarau, banyak istighfar, maka Allah akan datangkan hujan yang lebat, hujan yang berkah tentunya yang mendatangkan manfaat. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar akan yumdidkum. Yumdidkum ini melipat gandakan, melimpah ruahkan harta kalian. Wa yumdidkum bi amwal. Amwal itu mal itu tunggal, amwal jamak, artinya banyak harta. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan melimpah ruahkan Allah akan melipat gandakan harta-harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian. Solusi orangnya yang kedua, yang tidak memiliki keturunan. Kemudian wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian kebun-kebun yang di tengahnya mengalir sungai. Jannat itu artinya surga. Di dalam surga tentunya banyak ketenangan. Solusi orang yang ketiga, yang hidupnya katanya gelisah, galau dan lain sebagainya, perbanyak istighfar. Ini petunjuk dari Al-Qur'an. Perbanyak istighfar, maka kemudahan-kemudahan hidup akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dahsyatnya istighfar ini, saya mau cerita sedikit. Imam Malik bin Hanbal, Imam Malik bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, ulama terkenal pada masa itu. Ketika di masa tuanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada janji, tidak ada hajat, tidak ada keinginan. Ini pada masa tua dia. Hatinya begitu keras, tergerak ingin pergi ke kota Basra, yang ada di Irak. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ada di Baghdad, ingin pergi ke kota Irak, di kota Basra di Irak. Padahal nggak ada janji, nggak ada keperluan, nggak ada hajat, tapi hatinya begitu tergerak ingin ke kota Basra. Akhirnya karena begitu kuat jadi keinginan hati, Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke kota Basra. Dari Irak ke Baghdad, jauh. Karena perjalanan yang begitu jauh, sampailah Imam Ahmad bin Hanbal ini pada waktu Isya. Pada waktu Isya, Imam Ahmad bin Hanbal mampir ke masjid, sholat Isya. Setelah sholat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal ingin istirahat di masjid karena dia musafir. Ketika ingin tiduran, pengurus masjid datang, takmir masjidnya datang, ngambilin Imam Ahmad bin Hanbal. Ishab pergi, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid karena pada saat itu ketentuan masjid tidak boleh tidur dalam masjid. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar. Dulu Pak, beda dengan sekarang. Dulu nama
Kalau sekarang namanya terkenal plus mukanya terkenal, terpampang di mana-mana. Sehingga perbedaan orang dulu sama orang sekarang. Kalau orang dulu ketemu ulama besar itu kita doa, saling minta doa, minta didoakan. Kalau sekarang ketemu ulama besar, setelah saling langsung minta foto, minta selfie. Nah itu perbedaan. Nah kembali lagi ke Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia ingin istirahat di dalam masjid, dihardik sama pengurus masjid, ishab itu artinya pergi. Saya ini musafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Pokoknya pergi, nggak boleh istirahat dalam masjid. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sampai saat ini tidak mengenalkan identitasnya. Beginilah kezuhudan, kerendahan ulama besar. Akhirnya dia pergi ke masjid. Kalau saya boleh saya ibaratkan ini masjid, mungkin dia di teras tempat ngaji. Pergi dia di sini. Setelah tamat masjid, mati lampu, kan sudah saya atau lampu jendela segala macam. Ngelihat Imam Ahmad bin Hanbal di teras, mau tidur lagi, mau tiduran lagi. Dia usir lagi, bahasanya sudah berubah. Tadi ishab berbilang, sekarang baroh. Baroh itu kalau kita agak kasar dari pergi. Mungkin kalau tadi pergi. Kalau yang kedua, pergi. Baroh. Imam Ahmad bin Hanbal bilang ini, saya ini mau istirahat, saya mau sadar. Pokoknya baroh, pergi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi. Kalau boleh saya informasikan, dia mungkin di tempat wudhu itu, tempat wudhu yang baru itu. Nggak lihat itu, tapi masih musir Imam Ahmad bin Hanbal, masya Allah. Dengan bahasa yang lebih kasar lagi, Pak. Kalau tadi ishab pergilah, kemudian baroh pergi, sekarang roah. Roah itu berasal dari kata ruh. Artinya kalau roah itu pergi sama ruhnya, jadi jasadnya ruhnya diusir. Roah. Jadi kalau Bapak Ibu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, kalau misalnya ada orang-orang Arab bilang roah, Bapak jangan bilang, ibu-ibu jangan bilang saya bukan roah, saya Fatimah. Dikira namanya roah, tapi roah itu artinya pergi, musir, berikut ruhnya. Roah itu berasal dari kata ruh. Jadi bukan hanya jasadnya saja yang diusir, tapi ruhnya juga diusir. Itu sudah terlalu kasar. Nah, selain diusir dengan kata roah tadi, sampai didorong-dorong oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini. Di samping masjid ada rumah kecil, tukang buat roti. Melihat kejadian ini, tukang roti melihat ada orang tua diusir, didorong-dorong takbir masjid sampai keluar dari pagar masjid. Orang tukang roti ini yang sudah bergerak tiba, kemudian dipanggil lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh Tahir. Syekh itu sapaan atau panggilan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih ilmu atau orang yang lebih mulia. Jadi dalam hal ini tukang roti mengambil orang tua kembali. Baik Syekh kembali. Kata tukang roti, saya lihat Anda ini tadi didorong-dorong diusir sama takmir masjid, sama pengurus masjid. Ya kata Imam bin Hanbal, saya ini musafir, saya ingin istirahat tapi nggak ada tempat. Saya mau istirahat di masjid tapi nggak boleh. Kata penjual roti tadi, kalau gitu istirahat di rumah kecilku ini. Imam Ahmad bin Hanbal diajak tukang roti ke rumah kecil yang di samping masjid. Imam Ahmad bin Hanbal duduk di belakang tukang roti. Tukang roti masih membuat roti. Ajaibnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dahsyatnya penjual tukang roti ini sambil beraktivitas dia selalu beristighfar. Ngado tepung, astagfirullahaladzim. Mecahin telur, taruh di adonan, astagfirullahaladzim. Ngasih garam, ngasih gula, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak sekalian, ulama besar yang tahu dahsyatnya istighfar, penasaran. Tanya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Syekh, wahai orang tua, sudah berapa lama engkau mendawamkan istighfar ini? Sudah berapa lama engkau menseringkan atau mendawamkan itu apa ya? Mengucapkan istighfar ini, melafazkan istighfar ini. Kok semua aktivitas mau kemana selalu istighfar? Imam Ahmad bin Hanbal kaget. Ini ulama besar tahu betul dahsyatnya istighfar. Jawab tukang roti, wahai Syekh, wahai orang tua, saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi tukang roti, dan dengan itu juga saya sudah berpuluh-puluh tahun beristighfar. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tanya lagi Imam Ahmad bin Hanbal, ma faedah tukang istighfar? Apa faedah yang kau dapat dari istighfar ini? Apa faedah yang kau dapat dari istighfar ini? Perhatikan Bapak Ibu rahimahullah jawaban si tukang roti. Wahai Syekh, dengan istighfar ini setiap aku berdoa, semua doa-doaku dikabulkan
karena istighfarku ini semua doa-doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu yang belum. Imam Ahmad bin Hanbal makin penasaran, apa satu yang belum? Kata tukang roti, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum saya mati atau dia mati, saya ingin bertemu imam besar, ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal takbir. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai tukang roti, wahai orang tua, ternyata karena istighfarmu inilah saya nggak ada keinginan datang ke kota yang jauh ini. Karena istighfarmu inilah saya diusir sama takmir masjid. Karena istighfarmu inilah saya didorong-dorong sama takmir masjid. Wahai tukang roti, akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang kau cari. Karena istighfar. Karena istighfar. Di ujung hayatnya tukang roti dan di ujung hayatnya Imam Ahmad bin Hanbal dipertemukan. Karena tukang roti tadi mendapatkan istighfar, melakukan istighfar, semua doanya dikabulkan kecuali saya. Kalau tidak saya duluan yang mati atau dalam kutip kalau pertemukan, dipertemukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan di depan matanya tukang roti karena istighfar. Karenanya mari kita memperbanyak istighfar sebagai sarana kita untuk dimudahkan dikabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa? Sedikit lagi pembahasan yang ketiga. Apa ukuran doa kita? Apakah doa kita dikabulkan Allah, sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa kita belum dikabulkan ataukah doa kita tidak dikabulkan? Sebelum ke pembahasan ketiga, maaf ada yang tinggal satu lagi supaya sempurna. Bagaimana doa kita yang terbaik supaya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Ini terakhir. Perhatikan adab-adab dalam berdoa. Nah, ini penting juga. Selain kita tadi menghamba, kemudian kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dengan istighfar, kita juga harus perhatikan adab-adab dalam berdoa. Di antara adab-adab dalam berdoa adalah yang pertama menghadap kiblat. Kemudian bersuci, kita dalam kondisi suci ketika kita berdoa. Kemudian mengangkat tangan. Dalam mengangkat tangan itu kondisional, Pak. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Contohnya apa? Ketika kita berdoa dalam keadaan sujud, gak mungkin kita angkat tangan, Pak. Kita sujud angkat tangan, kita akan juga. Jadi doa juga tidak semuanya berdoa mengangkat tangan. Kemudian ini perbedaan pendapat. Mohon maaf ketika kita sholat Jumat khususnya bapak-bapak, ketika khotib berdoa tidak mesti mengangkat tangan, karena tidak ada satu riwayat pun ketika Rasulullah SAW mengkhotbah kita berdoa mengangkat tangan, cukup mengangkat saja. Tapi ini perbedaan pendapat, tetapi secara jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa ketika berdoa dan tidak mengangkat tangan, termasuk tadi pada sujud tadi banyak tidak mengangkat tangan. Tapi adabnya adalah ketika berdoa dan mengangkat tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada berdoa adalah kita awali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Nabi. Dalam Quran surat Al-A'raf surat yang ke-10 ayat 180 kan bisa dicek. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik yaitu Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Maka kata Allah, berdoalah dengannya. Artinya kalau misalnya kita minta rezeki, ya Rojak, ya Rozak, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki. Kita mohon ampun ya Ghafar, ampuni kami. Dengan nama-nama yang ke-99 itu, kita sebelum kita berdoa gunakan nama-nama Allah. Insya Allah doa-doa kita akan segera dijawab. Karenanya di sini cerita kami di sekolah kami di SMP Pesantren Al-Alim, sekolah yang baru, kebetulan saya diamankan sebagai kepala sekolahnya. Jadi saya tekankan ke anak-anak sebelum masuk kelas, anak-anak baris depan. Kalau kita kan dulu sekolah baris depan dulu ya, siap gerak, macam kanan gerak segala macam. Itu kami di sana sebelum anak-anak masuk kelas kita membaca Asmaul Husna dulu. Baca Asmaul Husna dulu. Saya yakin Pak, selama 6 bulan atau 1 semester anak-anak sudah hafal Asmaul Husna. Karena prinsip menghafal itu kita sering mendengar, kita sering melafalkan itu pasti hafal. Saya tanya nih Bapak Ibu, pernah nggak kita menghafal surat Al-Fatihah? Nggak pernah kan kita menghafal surat Al-Fatihah. Tapi kenapa kita hafal? Kan pernah Bapak Ibu dapat tugas dulu menghafal surat Al-Fatihah? Tapi kita bisa hafal surat Al-Fatihah karena setiap kita sholat dengan imam baca surat Al-Fatihah dan kita pun membaca surat Al-Fatihah. Makanya anak-anak kami di sekolah sebelum masuk kelas baca Asmaul Husna.
Dan alhamdulillah baru seminggu ini sudah hafal 10. Bagaimana kalau satu semester? Insya Allah mereka hafal. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa, puji Allah, kemudian salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terpenting dalam ada berdoa adalah itu penting, khususnya bapak-bapak selaku kepala rumah tangga mencari nafkah. Pastikan ketika kita berdoa jauhi dari hal-hal yang haram. Baju yang kita gunakan jangan dari barang yang dari mendapatkan yang haram. Minuman yang kita minum jangan dari yang haram. Makanan yang kita konsumsi, anak istri kita, diri kita jangan dari yang haram. Pada suatu hari ada seseorang masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW. Orang ini dalam keadaan busuk, bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Kalau kita lihat secara kasat mata, orang ini sangat jujur terhadap dunia. Orang ini sangat tidak memperdulikan dunia. Dia angkat tangan berdoa dengan kencang, berdoa dengan kencang di masjid. Para sahabat yakin kalau doa ini pasti dikabulkan. Tapi kata Rasulullah SAW, orang ini doa gak dikabulkan. Kenapa? Bagaimana mungkin dikabulkan? Libasu haram, pakaiannya dari yang haram, to'amu haram, makanannya dari makanan haram, baik cara mendapatkan maupun zat. Minumnya minum yang haram. Makanya nanti mohon maaf, nasihat pada diri saya sendiri dan bapak-bapak selaku kepala rumah tangga, pastikan apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, semua dari hal-hal yang halal untuk anak istri kita, supaya doa kita dikabulkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima dari barang yang haram. Sampai sedekah dari barang yang haram itu Allah tidak terima. Sedekah dari hal-hal yang haram, sedekah dari barang-barang yang haram, ibaratkan mencuci najis dengan air cuci. Sama aja bohong, tidak ada manfaat. Mencuci najis dengan air cuci, itu sedekah dengan barang yang haram. Apalagi kita doa dengan hal yang haram, tidak akan haram. Baik, kembali ke pembahasan yang ketiga. Apa ukuran doa kita yang sudah kita panjang? Mungkin banyak ya doa kita, mungkin dari dulu sampai sekarang kita panjangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok belum membuahkan hasil, gitu ya. Jadi, apakah doa kita dikabulkan, sudah dikabulkan, atau belum? Apakah tidak dikabulkan? Maka ukurannya adalah yang pertama, ada doa yang langsung dikabulkan. Doa sekarang langsung dikabulkan. Contohnya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketika tadi yang saya sebutkan, Nabi Zakaria juga sholat. Nabi Zakaria ketika di mihrabnya tempat Nabi Zakaria sholat, Nabi Zakaria itu kan istrinya sudah menopause, sudah tidak mungkin memiliki keturunan. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya. Sebelum selesai Nabi Zakaria berdoa sudah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang memberi nama anak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, istrimu akan mengandung dan aku yang memberi nama dengan nama Yahya. Itu Nabi. Yang pertama doa langsung dikabulkan. Yang kedua, doa yang kita panjatkan melalui proses. Doa sekarang dikabulkan besok. Doa sekarang dikabulkan boleh depan tahun depan. Seperti kita lapar, ingin kenyang. Ada orang lapar tiba-tiba kenyang, pasti makan dulu. Begitulah doa. Doa kita langsung dikabulkan. Yang ketiga, ukurannya adalah doa kita tidak dikabulkan, tetapi kita dihindari dari musibah. Jadi kita banyak berdoa, doa nggak dikabulkan, tapi kita terhindar dari musibah. Misalnya kita mau berangkat kerja, di pilih kita mau nggak enak amat ya. Kita nggak berangkat, tiba-tiba di depan ada kecelakaan. Mungkin kalau kita berangkat, kita korbannya, tapi dihindari kita dari musibah. Ini doa kita tidak dikabulkan, tapi kita dihindari dari musibah. Kemudian yang keempat adalah doa kita tidak dikabulkan, tetapi disimpan sebagai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ada ketika orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kaget, kok saya tidak berbuat apa-apa kok banyak pahala, saya nggak sedekah ini kok banyak pahala. Ternyata dia di dunia banyak berdoa, tapi doanya nggak dikabulkan sebagai simpanan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau sebelum saya tutup, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan silakan. Saya minum dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan atau yang perlu kita diskusikan silakan Pak. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ya, silakan. Jadi biar nggak ditanya Ustaz, saya yang tanya. Nanti kita bingung jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, alhamdulillah. Jadi program subuh ini alhamdulillah telah lama lah, telah beberapa kali diadakan alhamdulillah. Dan kita juga berdoa sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
diarahkan kepada kita. Kemudian kegiatan ini juga isi. Kemudian maksud tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah makmur masjid. Jadi bagaimana warga kita ini ya sebenarnya bukan hanya ahad subuh saja, tetapi setiap hari subuh dan setiap waktu ini semuanya jadi ahli masjid. Jadi ini Ustaz. Jadi adapun yang mau saya tanyakan ini di dalam perkara subuh. Motivasi apa sih motivasi akhirnya agar hati kita itu tergerak. Jadi ini unsur kita yang sudah ada di dalam. Apa motivasi hati kita agar lebih tergerak untuk amalan ini tuh sama seperti amalan wajib gitu. Jadi amalan wajib itu kan jelas di mau sholat gitu kan itu wajib. Sedangkan harfiah daripada wajib itu kan apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, apabila kita tidak kerjakan maka dosa. Nah, jadi maksudnya yang mau saya tanyakan ini, adapun maksud tujuannya lagi. Jadi kajian subuh ini bagaimana akhirnya kita hidupkan sampai dengan kita tunaikan sholat sunnah isya. Jadi yang mau saya tanyakan ini, bagaimana caranya menanamkan ini itu perkara yang sangat besar. Kemudian motivasi apa tentang atau mungkin fadilah apa tentang sholat sunnah isya. Mungkin itu aja. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaannya, ini sangat penting sekali. Terkait ini, karena kita sudah siang, nanti mungkin pertemuan yang akan datang saya sampaikan terkait fadilah sholat subuh dan dahsyatnya sholat subuh. Mungkin kalau kita beri tema nanti dahsyatnya sholat subuh. Tapi yang jelas sedikit bahwa kunci kesuksesan seorang muslim itu terletak di sholat subuh. Bisa kita perbandingkan nanti orang yang sholat subuh berjamaah masjidnya dengan orang yang tidak sholat subuh pasti berbeda, baik di nanti di akhirat maupun di dunia. Sekali lagi kunci kesuksesan seorang muslim itu terletak di sholat subuh. Sekarang ini ya, kalau misalnya kita mau berangkat kerja, kita bangun kesiangan, pasti kita buru-buru. Beda dengan orang yang sudah sholat subuh, kan? Santai. Ada yang kelupaan atau apa segala macam persiapan pekerjaan pasti sudah disiapkan. Itu salah satu contoh kecil. Yang selanjutnya adalah ada sebuah cerita. Seorang pemuda berjuang sholat subuh di kegelapan malam. Kalau ini kan kita anak yang banyak kampus kan. Jadi digoda oleh setan. Pemuda ini berangkat sholat subuh, digoda oleh setan supaya dia tidak sampai masjid untuk sholat subuh. Keberangkatan pertama orang ini jatuh kepleset, bajunya kotor. Setan bilang ini pasti pulang, nggak bakal sholat subuh, jadi pulang. Emang betul pulang. Pemuda ini pulang selesai. Pulang ke rumah, tapi tetap berangkat jadi ganti pakaian. Kata setan, wow, ini berangkat, digoda lagi, jatuh lagi pemuda ini. Jatuh lagi, nah ini yang kedua ini pasti nggak berangkat sholat subuh nih. Pasti nggak berangkat sholat subuh, pasti pulang karena pakaian kotor, becek. Pulang pemuda, ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid. Berangkat lagi ke masjid, digoda lagi sama setan, jatuh lagi, pulang lagi. Tapi berangkat lagi ke masjid. Yang terakhir Pak, setan gak goda malah bawain lampu. Jadi ditolong sama setan. Ini dasar. Setelah sampai ketemu di jalan, ada orang bawa lampu nyenterin. Nah kalau kita pakai senter, disenterin. Jadi nunjukin ini licin, ini becek, jalan sini, disenterin. Padahal setan. Sampai jalan ke masjid dan sholat subuh. Biasa kalau kita kan ucapan terima kasih ya sudah ditemani ke masjid bahkan disenterin. Kemudian kenapa kamu nolong saya sampai selamat di masjid tanpa jatuh dan becek lagi? Kata setan, sesungguhnya saya ini setan. Kalau nggak saya tolong kamu ini bahaya. Kenapa? Diceritain saja. Waktu pertama kamu saya goda, kamu jatuh, kamu pulang, kamu berangkat, Allah ampuni dosa kamu. Kamu pulang, kamu berangkat, saya goda lagi, jatuh lagi, Allah ampuni dosa keluarga kamu. Kemudian pulang, berangkat lagi, jatuh lagi, berangkat lagi, Allah ampuni dosa masyarakat warga sekitar. Kalau kita sih mungkin perumahan Serambi ampuni dosa. Saya khawatir kalau yang terakhir kamu jatuh lagi, saya khawatir seluruh kalian ini dosanya diampuni semua. Nah kalau dosanya diampuni semua, siapa yang akan di neraka? Inilah salah satu dahsyatnya sholat subuh. Jadi kalau kita berbondong-bondong sholat subuh,
Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu mungkin ada atensi banyak. Mas, hidup. Masih ada waktu Pak, sedikit saya ini ada lagi. Bolehkah kita, karena ini kan gak ada yang tanya, saya yang tanya sekarang. Bolehkah kita berdoa dengan cara tawasul ya? Pernah dengar tawasul ya? Jadi tawasul itu berdoa melalui wasilah, perantara. Jadi kalau usaha tidak membuahkan hasil, ada ini kalimat pepatah, usaha tidak membuahkan hasil, maka berwasilah. Ketika berdoa tidak membuahkan hasil, maka berwasilah dengan doa. Bolehkah kita bertawasul atau melalui perantara ketika berdoa? Boleh. Dalilnya nanti saya akan dibuka Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Dan carilah wasilah ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini. Wasilah itu kita berdoa melalui perantara. Ini ada sebuah cerita yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Ini ada 3 orang sedang berjalan kehujanan. Karena hujan yang sangat deras, orang ini berteduh, tidak ada tempat berteduh. Masuklah orang ini ke dalam gua. Nah, dalam bahasa Arab gua itu terbagi 2. Ada yang mana di gua kecil yang buat cuma 1 orang. Makanya Rasulullah SAW ketika kasus di bawah Hiro, ya kan? Gua Hiro itu cukup 1 orang. Kalau gua yang besar namanya Kahfur. Ada surat Al-Kahfi ya Pak? Surat yang ke-18. Surat Al-Kahfi. Itu artinya gua. Artinya gua itu muat beberapa orang. Nah 3 orang ini masuk ke dalam gua pada saat waktu hujan. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba gua ada batu besar menutup itu gua karena hujan lebat mungkin longsor ya. Tutup itu. Didorong nggak bisa, dicongkel nggak bisa. Artinya mereka tertutup di dalam gua karena batu besar. Salah satu di antara mereka yang paling soleh mengatakan, kalau usaha tidak membuahkan hasil, maka kita berdoa. Pastikan di antara kita punya amalan yang istimewa yang kita wasilah dengan amalan itu. Ini berdoa melalui wasilah, tawasul namanya. Yang pertama berdoa, ya Allah, dulu saya ini bos, dulu saya ini juragan, banyak karyawan saya. Ada satu karyawan saya, begitu mau gajian, dia udah pergi berulang tahun, sehingga gajinya ini masih ada sama saya. Nah, saya khawatir kalau di tangan saya jumlahnya sama, tapi nilainya berkurang. Begini maksudnya. Dulu kita punya duit 10.000 Pak, bisa kebeli beras, bisa kebeli telur, yang merokok bisa kebeli rokok, ya kan? Dulu duit 10.000. Sekarang kita punya duit 10.000 tidak sama nilainya, 10.000 dulu, 10.000 sekarang sama. Tapi nilainya berbeda. Sekarang 10.000 beli beras aja kurang. Ada 10.000. Jadi kata gini, saya khawatir kalau uang ini ada sama saya, jumlahnya sama, tapi nilainya berkurang. Maka bos ini, orang ini punya inisiatif dibelikan kambing. Seiring berjalan waktu kambing beranak pinak banyak. Saking kerepotan akhirnya nyuruh orang untuk menggembala kambing. Orang ini digaji dari hasil ternak kambing. Sudah sekian lama bertahun-tahun orang tadi karyawan tadi datang. Nagih gajinya. Wahai pulang, wahai bapak, wahai bos, mana gaji saya dulu? Dulu saya waktu kerja belum sempat gaji, saya udah pulang. Kata orang tadi, sini. Gaji kamu, kambing, domba, kontak, semua gaji kamu termasuk orangnya. Itu gaji kamu. Kata karyawan tadi, bos jangan ngejek, jangan menghina. Gaji saya dulu sekian, ini sudah sekian lama kok jadi sekian. Enggak, ini benar diceritakan, bla 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 diceritakan. Akhirnya orang ini paham. Dibawalah semua kambing, domba, onta segala macam binatang ternak dibawa sama orang yang dibawa. Orang tadi, bos tadi nggak ngasih sepeser pun. Jangan-jangan kan, ya kalau kita mungkin ya tahu dia lah ya. Biar apa ini saya potongin kita nyate barang-barang satu kambing yang kan saya bawa ini kurang gitu. Ini nggak dibawa semua. Kata orang ini, ya Allah, kalau dengan ini saya ikhlas, saya berwasilah, saya berdoa, tolong bukakan pintu keluar. Alhamdulillah dengan izin Allah, kegeser pintu keluar, keren sedikit. Tapi mereka bertiga belum bisa keluar karena masih sedikit. Orang yang kedua,
berwasilah. Ya Allah, dulu saya punya ibu. Ini penting. Dulu saya punya ibu saya sudah tua. Ibu saya sudah tua dan nggak bisa kemana-mana kecuali di tempat tidur. Saya tiap hari memerah susu, berangkat pagi, pulang sore. Saya bawa susu untuk ibu saya. Jadi saking berbaktinya kepada orang tua. Suatu hari saya sampai pulang ke rumah kesorean, ibu saya sudah tidur. Susu masih di tangan saya. Anak saya ngerengek, istri saya bikin susu, mereka kelaparan nggak saya kasih. Saya ingin ngasih mereka, ibu saya dulu baru mereka. Akhirnya anak istri saya tidur kecapean, kelelahan dalam kelaparan. Saya tungguin ibu saya di samping ranjang sampai saya tertidur ngantuk-ngantuk. Tiba-tiba ibu saya bangun. Ketika ibu saya bangun, saya bangun juga. Dan saya sama sekali tidak mengatakan kepada ibu saya, Bu, saya dari tadi nungguin ibu sampai ngantuk-ngantuk. Anak istri saya lapar nungguin susu, ibu pun nggak bangun-bangun. Mungkin kayak gitu ya. Ibu ini gimana kan gitu ya? Tapi ini tidak. Saking berbaktinya kepada orang tua. Diminumkan susunya ke ibunya, setelah itu baru sisanya kasih ke anak istri. Luar biasa berbaktinya kepada orang tua. Ya Allah, kalau ini memang amalan terbaikku dan aku ikhlas ya Allah, bukakan pintu gua. Kebuka saja, keren. Tapi belum bisa keluar. Yang terakhir, orang yang ketiga. Ya Allah, dulu saya orang kaya. Saya meminjam uang ke orang-orang. Kalau bahasa kita sekarang mungkin maaf, rentenir gitu ya, atau yang meminjamkan uang. Ada paman saya pinjam uang sama saya. Karena sering pinjam, akhirnya banyak. Akhirnya banyak. Dan dia tidak bisa bayar. Kebetulan saya punya sepupu itu anak paman dan dia. Sepupunya cantik. Dan saya suka sama dia. Saya setiap kali nembak dia, ingin ngelamar dia, tapi selalu ditolak. Nah ini kesempatan nih, nggak biasa laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki bapak ibu. Ini kesempatan. Ya udah, karena bapaknya sudah tua, karena baktinya anak gadis ini kepada orang tuanya datang ke warga. Wahai pula, tolong beri keringanan hutang orang tua. Gak bisa, hutangnya sudah banyak. Kata gadis tadi itu, apapun yang kau inginkan, tolong lunasi hutang saya. Nah ini kesempatan biasa kayak gini. Ya sudah kan? Kalau begitu hutang bapak kamu saya lunasi semuanya. Malam ini kamu harus hidup sama saya. Akhirnya kan sambil menangis, gadis tadi itu kalau berbakti kepada orang tua supaya orang tuanya terbebas dari hutang, oke. Singkat cerita, pada waktu yang ditentukan, ketika ketika akan berlangsung, tiba-tiba gadis tadi, ketika sudah tidak beramal, gadis tadi akan datang, wahai saudaraku, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar kata-kata ini, pemuda tadi sangat kaget, langsung kaget, gemetar, keringetan, pedih dia kaget, ditinggalkan perempuan tadi dan dia ngomong kasar, mulai hari ini engkau aku tinggalkan dan lunas hutang-hutang orang tua. Ya Allah, kalau memang ini niatku ikhlas, mengharap ridhomu, bukakan pintu gua ini. Disinilah dengan izin Allah pintu gua terbuka. Maknanya apa jemaah? Bapak Ibu rahimahullah, berdoa melalui tawassul amal ibadah kita itu diperbolehkan dan ini ada contohnya. Motivasinya apa? Mari kita membuat amalan yang spesial dalam diri kita. Apapun amalannya, mungkin yang bisa tahajud menjadi ahli tahajud, yang bisa sedekah menjadi ahli sedekah, yang bisa berbakti kepada orang tua menjadi orang yang sangat berbakti kepada orang. Nanti kalau kita kepepet, tapi kita nggak minta kepepet. Kalau kita kepepet, kita bisa bertawasul dengan amalan-amalan kita. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa kita pahami bersama, sehingga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat bermanfaat pada diri kita pribadi, keluarga kita, orang tua kita, dan ibu kita, dan secara umum kaum muslimin secara umum. Ini ya Rabbal alamin.